Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan nikmatnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan sampai saat ini untuk selalu menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan para sobat-sobat beliau. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas kaidah akhlabiyah pada kaidah tasarruful imam al-ara'iyah namutum bil maslahah, yang artinya kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau seorang ulama yang penuh dengan disiplin ilmu, baik ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, nausoro, dan ilmu yang lainnya. Sampai beliau dijuluki Sultanul Aulia di kalangan para aulia, para wali, atau kalangan orang sufi. Beliau mempunyai kalam hikmah yang menyebutkan bahwa seseorang tidak layak berfatwa kecuali memiliki ilmu ulama, yaitu ilmu fikih, kemudian memiliki ilmu hikmah dari para arif billah, dan memiliki ilmu politik. Sebuah kalam hikmah yang meniscayakan tiga elemen yang sangat penting bagi seseorang yang duduk di kursi fatwa. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di dalam Islam seorang pemimpin diisyaratkan sebagai ahli ijtihad, termasuk fatwa. Fatwa tanpa didasari dengan ilmu fikih, maka fatwa itu jelas akan melanggar hukum formal. Begitu juga fatwa tanpa didasari dengan ilmu hikmah para arif bijaksana, maka fatwa itu akan terasa hampa, tidak ada dimensi ketuhanan. Dan begitu juga fatwa tanpa mengakomodasikan ilmu politik, maka fatwa itu akan tidak menyentuh realitas kekuasaan yang mewujudkan atau sebagai pintu utama di dalam mewujudkan kemaslahatan rakyat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemimpin, abdi negara, pegawai sipil, militer, hakim, dan tokoh masyarakat atau lain sebagainya yang mempunyai kewenangan di dalam memimpin suatu masyarakat, pada hakikatnya mereka hanyalah suatu representasi dari suara rakyat yang dipimpinnya. Para pemimpin tidak lebih dari pelayan masyarakat. Mereka harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinan itu untuk kepentingan kemaslahatan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Dalam teks hadis ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin hanyalah pemenuhan hak-hak umat yang mereka pimpin. Jadi seorang pemimpin harus menjalankan roda pemerintah ini dengan baik sebagai wujud tanggung jawab mereka untuk mewujudkan suatu kesejahteraan, mewujudkan keadilan, mewujudkan suatu kedamaian, melindungi harta-harta mereka, dan memberikan rasa aman dan kemaslahatan bagi umat atau masyarakat yang dipimpinnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa para pemimpin dan jajaran perangkatnya harus menjalankan birokrasi pemerintahannya dengan penuh dengan bijak.
mereka harus mengambil kebijakan tidak hanya menyangkut suatu kepentingan satu golongan atau suatu kepentingan tertentu, tetapi kewajiban mereka harus mengambil suatu keputusan yang menilai atau mempunyai kemaslahatan untuk kepentingan orang banyak. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengambilan sumber kaidah pada kaidah tasarruful imam ala aroiyah manutu bil maslahah dapat diambil pada surah Al-Quran pada surah Al-An'am ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah seseorang mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Di dalam teks ayat Al-Quran ini terkandung nilai eksplisit, yaitu jelas menerangkan tentang bagaimana cara pengelolaan harta anak yatim dengan baik. Tetapi juga akan terkandung nilai implisit di dalamnya, terkandung makna yang dalam yang mengandung makna universal yang mengkaitkan dengan seorang pemimpin, bahwa seorang pemimpin ini bisa diposisikan di dalam posisi seorang wali yatim, di mana mereka mempunyai kewajiban untuk memelihara, mengelola harta anak yatim tersebut. Di dalam konteks kepemimpinan ini bisa diambil posisi seorang wali pada anak yatim ini mempunyai peran yang sama terhadap seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin ini harus mewujudkan suatu stabilitas publik dan stabilitas ukhrawi yang menjadikan suatu pertanggungjawaban dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain, posisi seorang pemimpin itu juga bisa diartikan sebagai posisi seorang wali yatim yang mempunyai suatu peran dan tugas yang sama. Dalam konteks ayat tersebut ini juga telah dijelaskan oleh riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dulu seorang khalifah. Beliau menyatakan atau berkata, di dalam mengelola harta Baitul Mal, harta Allah, maka aku memposisikan diri sebagai posisi wali yatim, di mana pada saat aku membutuhkan, maka aku akan mengambil secukupnya. Jika saya sudah cukup, maka aku akan mengembalikannya. Jika aku tidak membutuhkan, maka aku tidak akan mengambil harta tersebut. Dari pernyataan Umar bin Khattab ini jelas, ini memberikan suatu peran atau memberikan suatu pengajaran bagi kita semua, bahwa seorang khalifah, seorang pemimpin hanya membutuhkan suatu yang dibutuhkan di dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dia, karena dia hanya mementingkan kemaslahatan untuk umatnya. Pernyataan Umar bin Khattab ini juga diambil atau ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam pernyataannya, bahwa beliau berkata bahwa posisi seorang pemimpin bagi rakyat yang dipimpinnya adalah posisi seorang wali yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seseorang yang Allah beri amanah menjadi seorang pemimpin, kemudian dia mati di dalam keadaan berkhianat atau tidak bertanggung jawab akan amanahnya itu seorang pemimpin, maka ia akan masuk neraka. Rasulullah SAW sangat tegas di dalam hadis tersebut bahwa seorang pemimpin itu suatu karunia yang luar biasa, tapi juga mempunyai tanggung jawab yang luar biasa juga. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat atau parlemen, tetapi mereka juga akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin ini mempunyai nilai plus dan minus. Nilai plusnya
bila mereka atau seorang pemimpin bisa menjalankan amanahnya dengan baik, maka wewenang atau kepemimpinannya itu akan menjadikan jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, bila mereka berkhianat akan amanah itu, maka neraka ancamannya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan sedikit dari kami tentang kaidah tasarruful imam ala ara'iyah manutum bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Semoga pembahasan kaidah ini menjadikan bekal kita dan pemahaman kita dan penambahan ilmu kita di dalam menjalankan aktivitas kita sebagai seorang pemimpin, karena Allah menciptakan kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Walaupun itu pemimpin di wilayah kecil atau besar, baik pemimpin diri sendiri, keluarga, atau bisa diberikan anugerah memimpin suatu kaum atau suatu instansi atau suatu masyarakat, ini akan menjadikan suatu bekal bagi kita yang sangat penting. Demikianlah dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.